Sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM batal beli BBM dari Pertamina. Masalah kandungan etanol jadi penyebab batalnya SPBU swasta beli BBM dari Pertamina. Sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM buka suara perihal batalnya pembelian BBM dari Pertamina. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR RI, Direktur Vivo Energi Indonesia Leonard Mamahit mengaku pihaknya memang berencana untuk membeli 40.000 barel BBM dari Pertamina. Namun pihaknya membatalkan rencana pembelian itu karena masalah kandungan etanol. Meski demikian, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk membeli BBM dari Pertamina jika spesifikasi yang diminta pihaknya bisa dipenuhi Pertamina. Saran dari Pak Menteri, kami telah mengadakan negosiasi dengan Pertamina untuk membeli, tapi karena ada beberapa hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina, sehingga apa yang sudah kami mintakan itu dengan terpaksa dibatalkan. Sementara itu, Presiden Direktur BPAKR Vanda Laura menyebut pihaknya berpotensi mengambil langkah untuk merumahkan karyawan SPBU jika kekosongan stok BBM yang terjadi sejak akhir Agustus belum juga pulih. Saat ini jumlah karyawan SPBU BP mencapai 650 orang yang tersebar di 70 SPBU. Selain itu juga kami sudah mulai menyesuaikan operasional, bukan hanya jam operasional, namun juga biaya-biaya lainnya yang coba kami tekan sebelum kami terpaksa untuk merumahkan karyawan-karyawan kami. Dan ini memang tidak lama lagi nih kalau ini tidak ada solusinya dalam waktu dekat. Seperti yang diketahui, kekosongan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta telah terjadi sejak akhir Agustus. Selain berdampak pada iklim usaha dan masyarakat, kekosongan BBM ini juga berdampak pada nasib para pekerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR RI, PT Pertamina Patraniaga pastikan belum ada satupun SPBU swasta yang sepakat beli stok BBM Pertamina. Padahal sebelumnya sudah ada SPBU yang menyepakati pembelian BBM Pertamina berdasarkan base fuel. Menurut Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Muhtasyar, sebelumnya ada 2 SPBU swasta yang berminat untuk beli stok BBM Pertamina. Kedua SPBU tersebut yakni Vivo Energi Indonesia dan BPAKR. Namun keduanya batalkan rencana untuk pembelian stok BBM dari Pertamina. Salah satu alasan para SPBU swasta karena kandungan etanol yang terdapat dalam base fuel milik Pertamina. Kandungan etanol itulah yang dinilai menjadi kendala SPBU swasta. Jadi tidak ada semua. Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan etanol itu sampai jumlah tertentu, kalau tidak salah sampai 20% etanol, kalau tidak salah. Nah, sedangkan ada etanol 3,5%. Nah, ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut. Di mana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah. Ya, halo pemirsa, di balik puing duka Ponpes Al-Hozini yang menyisa, tim gabungan terus bekerja tanpa jeda, menyisir runtuhan dengan doa. Harapan dan cemas berpadu, setiap detik jadi penentu. Kita terus doakan semoga evakuasi lancar berjalan. Saya Herjino Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Izin, ini kami dengan tim SAR gabungan dan Basarnas sedang proses ekstrikasi satu korban. Apabila yang di dalam mendengar suara kami, ketuk dengan keras 3 kali atau teriak sekencang-kencangnya.
Pemirsa, jumlah korban jiwa ambruknya musola Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur bertambah menjadi 9 orang. Sementara itu puluhan lainnya masih terjepit di bawah reruntuhan. Ya, 4 jenazah terbaru yang ditemukan hari ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Dengan penemuan keempat jenazah, total ada 9 korban yang diterima pihak rumah sakit. Sebelumnya 5 korban yang lebih dulu ditemukan sudah berhasil diidentifikasi. Tim DVI memastikan seluruh korban yang sudah dievakuasi dari reruntuhan sudah diketahui identitasnya. Sementara itu, pemirsa, Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim Surabaya menerima 4 jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo. Hingga Jumat siang, Rumah Sakit Bayangkara telah menerima 4 jenazah korban. Rumah sakit tersebut menjadi pusat postmortem atau identifikasi tragedi itu. 2 jenazah tiba sekitar pukul setengah 9 pagi. 1 jenazah pada 10.40 waktu Indonesia Barat dan 1 lagi menyusul sekitar pukul 12 siang. Seluruh jenazah langsung menjalani pemeriksaan dan identifikasi oleh tim DVI Polda Jatim. Pihak DVI sendiri telah mengumpulkan data lebih dari 60 orang anggota keluarga korban dan sebagian telah teridentifikasi. Lebih dari 50 korban lainnya masih dalam pencarian. kehilangan anak atau siapa itu segera melapor ke antemortem atau untuk pelaporan orang hilang. Nanti di situ membawa membawa bisa jadi yang ada sidik jari pasti ya ke dokter, entah itu dokter gigi, entah dokter umum. Nah, kalau yang dokter gigi itu sangat penting sekali karena apalagi kalau punya rekaman panoramik gigi itu untuk diagnosa primer. Pemirsa, Kapolda Jawa Timur meninjau lokasi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo. Kapolda melihat proses evakuasi yang masih berlangsung hingga saat ini. Kedatangan Kapolda Jawa Timur untuk melihat proses tim SAR gabungan melakukan pengangkatan beton tembok yang ambruk dan evakuasi korban yang masih tertimpa bangunan. Sementara tim DVI Polri siap 24 jam menerima korban yang datang untuk dilakukan identifikasi, di mana hari ini 5 jenazah kembali ditemukan dan dilakukan identifikasi. Agar proses evakuasi berjalan lancar, polisi juga mendatangkan sejumlah ahli bangunan untuk menganalisa konstruksi bangunan. Ada 5 jenazah ya yang sudah dilaksanakan dan kita tinggal nunggu hasilnya supaya ketahuan identitasnya. Dan di sana juga disiapkan 24 jam, termasuk personil, peralatan dan sebagainya. Dan kemudian saya ninjau ke sini juga untuk melihat bagaimana teman-teman Basarnas sedang bekerja. Jadi kita fokus dulu untuk menemukan jenazah-jenazah yang dimungkinkan masih ada di reruntuhan. Jadi kalau kita sudah cek pendataan, seperti yang saya sampaikan tadi di teman-teman media yang di rumah sakit.